Manchester United tersentak kembali ke bumi selama akhir pekan saat Setan Merah kalah 6-3 dari rival abadi kotanya Manchester City. Lebih dari segalanya, ini menunjukkan bahwa Erik ten Hag akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menerapkan gaya permainannya. Dalam jangka pendek, perhatian beralih ke Liga Eropa dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan dalam kompetisi sejauh ini. United harus mendapatkan 1 kemenangan penting di sini untuk menempatkan mereka dalam persaingan untuk keluar sebagai juara grup. Omonia FC adalah ujian berikutnya, di mana Jawar Siprus ini tidak ingin mengecewakan pendukung tuan rumah. Tidak diragukan lagi, penggemar mereka akan mendukung mereka dalam pertandingan ini, menjadikannya kontes yang relatif sulit. Bagaimanapun, saat kabar tentang tim utama masuk, Ten Hag bersiap untuk kembali merubah starting eleven-nya untuk memberikan beberapa menit bermain kepada para pemain yang selama ini dipinggirkan. UEFA European League Game Week ketiga babak penyisihan grup, Omonia versus Man United, hari Kamis 6 Oktober jam 23.45 live di video. Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez dilaporkan memimpin introspeksi diri dalam jeda babak pertama saat kalah 3-6 hari Minggu dari rival Manchester City. Menurut Mirror, pasangan itu menganggap rekan satu tim mereka kurang berani, sementara ledakan kemarahan mereka dilaporkan terdengar oleh anggota staf ruang belakang City yang saat itu berada di lorong ruang ganti tim tuan rumah. Erik ten Hag diyakini menerima amukan kedua pemain itu dengan bos United senang para pemain memiliki pendapat mereka. Ten Hag telah memperingatkan para pemain Man United bahwa mereka tidak dapat bersembunyi dari kritik setelah kekalahan pada derby lalu. Bahkan mereka mendorong pasukannya untuk saling mengkritisi atas kekurangan masing-masing. Ten Hag pada hari Senin setelah kekalahan itu mengaku kepada MU TV bahwa dia ingin para pemainnya maju dan saling mengkritik penampilan masing-masing. Ini adalah pertahanan terbuka. Pertunjukan ini tidak dapat diterima, kata Ten Hag. Sebagai tim dan sebagai individu kami akan saling mengkritik pada hari Senin dan kemudian kami akan belajar dan kami harus melakukan yang lebih baik saat memulai pertandingan berikutnya di Europa League. Bagaimana kondisi kedua pemain dan kedua tim dalam menghadapi pertandingan penting di match ketiga Liga Eropa grup penyisihan ini? Kita simak bersama-sama. Bersaing dengan klub La Liga Real Sociedad dan tentunya raksasa dari Inggris Manchester United di grup E akan menjadi tugas yang sangat menantang bagi Omonia yang perjalanan kontinentalnya berisiko berakhir lebih awal menyusul kekalahan beruntun dari Sheriff dan Sociedad. Tim yang sekarang dipimpin oleh mantan pelatih kepala Celtic Neil Lennon hampir merebut 1 poin dari pertandingan saat menghadapi tuan rumah Sociedad setelah Bruno Felipe membatalkan gol pembukaan dari Guevara. Tetapi Alexander Sørloth kemudian tampil dengan gol pemenang pada 10 menit dari waktu normal untuk tuan rumah. Dengan hanya 1 gol yang dicetak dan kebobolan 5 gol di dalam Liga Eropa, sejauh ini Omonia mengikuti skenario dan menempati posisi paling akhir di grup E setelah 2 pertandingan. Tapi mereka setidaknya berhasil mengklaim kemenangan domestik berturut-turut atas Enosis dan Doxa di beberapa minggu terakhir. Pasukan Lennon telah mencetak 6 gol dan tidak kebobolan dalam 2 pertandingan divisi pertama Liga Siprus. Tapi mereka hanya memenangkan 1 dari 26 pertandingan Eropa mereka tidak termasuk kualifikasi. Omonia kehilangan mantan gelandang Reims, Moreto Kasama karena cedera setelah hanya 13 menit saat mereka kalah dari Sociedad. Dan setelah melewatkan kemenangan terakhir mereka atas Doxa, pemain berusia 24 tahun juga diragukan menghadapi United. Hector Juste adalah korban lain dari pertandingan Eropa terbaru Omonia, tapi cukup fit untuk bisa tampil menghadapi United. Lennon sebaliknya tidak memiliki kekhawatiran baru untuk dilaporkan menjelang pertarungan hari Kamis. Roman Besius akan mendorong untuk menggantikan Fotis Popolis dalam peran nomor 10, sementara mantan penyerang Reading Brandon Barker kemungkinan akan menjadi pemain cadangan setelah kembali ke Inggris. Pencetak gol terbanyak Bruno sedang mencari cara untuk mencetak gol untuk pertandingan kelima berturut-turut untuk juara Siprus. Omonia akan tampil dengan formasi 4-2-3-1 di mana Fabiano, penjaga gawang berpengalaman di bawah Mister Gawang, Psaltis, Miletic, Juste dan Kitsos di belakang,
Panagiotto, Baciro akan menjadi duo jangkar yang berada di belakang Papolis, Bezus, dan Bruno untuk mendukung penyerang lubang Ansar Ripard. Tim Setan Merah akan datang ke pertandingan ini setelah kalah memalukan 6-3 dari rival sekota Manchester City. Sementara tim tuan rumah mencatat kemenangan 2-0 atas Doxa pada hari Sabtu. Tom Heaton layak mendapat kesempatan untuk menjadi penjaga gawang dalam pertandingan ini. 4 back akan terlihat sangat berbeda pula, di mana Victor Lindelof diharapkan untuk menjadi starter di jantung lini belakang United dengan duetnya Lisandro Martinez di posisi back tengah sebelah kiri. Aaron Wan-Bissaka harus mulai menjadi posisi bek kanan untuk merotasi Diogo Dalot yang tampil dalam setiap pertandingan. Sementara Luke Shaw akan mengisi sisi bek kiri untuk menggantikan atau merotasi dari bek kiri andalan Ten Hag, yaitu Tyrell Malacia. Sementara Victor Lindelof masuk menggantikan Rafael Varane yang cedera pada pertandingan menghadapi City, juga Harry Maguire yang tidak bisa tampil karena cedera serupa. Fred dan Casemiro diharapkan untuk menjadi duet starter di lini tengah United. Keduanya terlihat bermain bagus saat melawan City, tapi mereka perlu diberi kesempatan atau jam bermain di sini. Bruno Fernandes tetap dipertahankan sebagai starter dan sekaligus kapten dari United. Cristiano Ronaldo mungkin sudah dianggap surplus untuk persyaratan, tapi ada peluang bagus dia akan menjadi starter di sini. Di sebelah kanannya dan sebelah kirinya masing-masing adalah Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Scott McTominay harus puas mendapat tempat bangku cadangan, tapi bisa diturunkan di paruh kedua pertandingan jika diperlukan. Anthony Elanga dan Anthony juga akan menjadi pemain di bangku cadangan sebagai pemain pengganti. Mereka akan menyebabkan ancaman bagi pasukan Lennon di sayap kanan dan kiri masing-masing. Sementara Anthony Martial diperkirakan akan diturunkan di babak kedua. Pergerakan pemain internasional Prancis itu sangat gesit di depan gawang dan bisa menimbulkan banyak masalah setelah dia mencetak 2 gol yang mengejutkan saat menghadapi City. United akan turun dengan formasi andalannya 4-2-3-1. Heaton di bawah mistar gawang, Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, dan Shaw di belakang. Fred dan Casemiro berduet di tengah, sementara Sancho, Fernandes, dan Rashford mendukung Ronaldo di depan. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit dari Portugal, João Pinheiro, dengan asistennya juga berasal dari Portugal, yaitu Bruno Jesus dan Luciano Maia. Board officialnya berasal dari Portugal, Antonio Nobre, dengan wasit VAR Luis Godinho dan asistennya Helder Malheiro, semuanya dari Portugal. Kebangkitan domestik Omono ya baru-baru ini membuat mereka mendapat manfaat yang baik menjelang kunjungan dari Manchester United. Dimasukkan Ten Hag yang kacau balau akan melihat pertandingan kami sebagai kesempatan untuk mengamuk dan kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu penggemar United sangat terkesan dengan Anthony Martial saat pemain asal Prancis itu memberikan alasan nyata untuk optimisme dengan mencetak 2 gol dalam cameo yang luar biasa menghadapi City. Meskipun setiap kali dia bawa ke lapangan dengan Ten Hag sebagai manajer, dia terlihat mengesankan, itu lebih dari sekedar kebetulan. 2 gol Martial tidak cukup untuk membalikan keadaan. Tetapi memiliki Martial saja tidak cukup bagi Man United yang dilaporkan sedang mempertimbangkan kepindahan striker dari Benfica, Gonzalo Ramos. Pemain berusia 21 tahun itu dikatakan tersedia dengan harga 35 juta pound Januari ini. Sejumlah klub berebut jasanya dengan Paris Saint-Germain, Newcastle, dan Bayern Munchen sebagai peminat utama. Pemain berusia 21 tahun telah mencetak 8 gol dan 6 assist dari 12 pertandingan. Dia bukan hanya seorang poacher atau pemburu, tapi juga seorang striker modern yang dinamis. Kecakapan teknisnya membantunya terhubung dengan rekan satu timnya di dalam dan di sekitar kotak penalti lawan. Ramos adalah finisher klinis dan mempertahankan ketenangannya di saat-saat kritis.